Hai Jenisku, hari ini Mimin akan bawakan film Captain Amerika tahun 2025. Yuk, langsung saja simak videonya. Baru yang berjudul Kapten Amerika Ketiga alias Kapten Amerika Brave New World. Film ini akan menceritakan tentang konflik politik antar negara dalam memperebutkan sebuah logam terkuat yang ada di MCU yang berasal dari tubuh Tiamut di Celestial. Bagaimanakah ceritanya? Makanya langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Amerika kini sudah memiliki presiden baru, yaitu Presiden Thaddeus Rhodes, seorang mantan jenderal yang dulunya amat kejam. Namun, di saat ini ia ingin membuktikan kalau dirinya telah berubah dan akan menjadi presiden yang bijaksana. Lalu, kisah akan berfokus kepada Kapten Amerika yang baru, yaitu Sam Wilson. Dirinya bersama Falcon yang baru, yaitu Joaquin Torres, sedang menyerang markas pasukan Serpent Society di sebuah biara. Menggunakan shield dan juga beberapa peralatan tempur yang sudah diperkuat menggunakan vibranium, Sam dengan mudah mengalahkan pasukan itu. Tujuan mereka ke sini adalah untuk mengamankan sebuah paket yang dimiliki oleh ketua pasukan Serpent yang bernama Sidewinder. Mengetahui Kapten Amerika berada di sini, Sidewinder segera kabur dan menyuruh pasukannya membawa paket tersebut. Untuk mengulur waktu, Sidewinder memerintahkan seorang anggota pasukannya yang berdago untuk mengalahkan Sam. Sam yang notabene hanyalah seorang manusia biasa, bukan manusia super, tentunya kewalahan menghadapi pria besar itu yang di sisi lain Joaquin Torres berhasil mengamankan paket tersebut. Dengan keteguhan dan teringat cicilan beat 2 tahun lagi, Sam pun berhasil mengalahkan pria itu. Kita kembali ke Thaddeus yang dirinya sedang melayat ke makam istri tercintanya. Di sana ia mendapatkan kabar kalau Kapten Amerika berhasil mengamankan paket itu. Setelah pertarungan, kita melihat kedekatan Joaquin Torres bersama dengan Sam Wilson yang terlihat seperti murid dan mentor. Mereka pergi mengunjungi teman lama Sam, yaitu Isaiah Bradley. Setelah menunjukkan kekuatannya, Sam melakukan sedikit pertandingan mengambil kain bersama Isaiah. Setelah itu, Sam mendapat panggilan dari Pak Presiden, yaitu Thaddeus. Di sana, kita melihat kalau Isaiah bertanya, mengapa seorang Kapten Amerika, yaitu Sam, bekerja dengan Thaddeus Rhodes. Sam berkata, negara ini sedang hancur sehingga untuk memberi harapan kepada masyarakat, mereka harus bekerja sama dengan Presiden, siapapun orangnya. Sam memberikan undangan kepada Isaiah bahwasannya mereka diundang ke Gedung Putih untuk melihat acara yang ada di sana. Sesampainya di Gedung Putih, mereka mengawalinya dengan selfie. Lalu, Sam dipanggil oleh Thaddeus. Ia berterima kasih kepada Sam atas jasanya yang sudah berhasil mengambil paket tempo hari dan ia ingin agar Sam mengembalikan Avengers. Selanjutnya, kita melihat Thaddeus yang menyambut Perdana Menteri Jepang. Rupanya di sana sedang ada acara yang didatangi oleh beberapa penguasa negara untuk mendengarkan presentasi Thaddeus. Thaddeus pun memulai penjelasannya. Dirinya menjelaskan kalau di Laut Hindia muncul sebuah pulau celestial yang berbagai negara sangat ingin menguasai pulau itu guna mengambil resource yang ada di sana. Di pulau itu terdapat sebuah logam yang lebih kuat dari vibranium, yaitu adamantium. Untuk menghindari konflik bersenjata, Thaddeus mengajak semua penguasa negara untuk bekerja sama dan membagi rata adamantium. Namun saat di tengah pidatonya, tiba-tiba Isaiah berdiri dan menembak Thaddeus hingga terjadi kekacauan. Thaddeus berhasil keluar sementara Sam dan yang lain sedang menghadapi beberapa pelaku penembakan termasuk Isaiah. Isaiah kabur keluar dari Gedung Putih. Ia berlari menuju taman diikuti oleh Sam bersama dengan para pasukan. Pada akhirnya Isaiah pun tertangkap, namun terlihat dirinya tak tahu apa yang sedang terjadi dan ia sangat takut sekali. Sam pergi ke bunker tempat Thaddeus diamankan. Sam meyakini kalau Isaiah tak bersalah, pasti ada sesuatu yang mendalangi semua ini. Thaddeus juga memiliki penasihat keamanannya sendiri yang bernama Ruth Batserap yang yakin kalau Isaiah berbuat ini dengan keinginannya sendiri dan ada 4 penembak lainnya. Sam ingin menginvestigasi hal ini sendiri, namun Thaddeus malah berkata, kau bukan Steve Rogers, dan ia pun tak ingin bekerja sama lagi dengan Sam. Lalu, terlihat dirinya memakan sebuah pil dari kantongnya. Sam pergi mengunjungi Isaiah di lapas dan ia menanyakan mengapa Isaiah melakukan penembakan kepada Presiden. Isaiah menjawab, dirinya tak tahu, dirinya sadar saat berada di dalam Gedung Putih itu. Namun saat tersadar, dirinya tiba-tiba sudah berada di taman dan banyak sekali polisi yang menghubunginya.
Ia pun menyuruh agar Sam menjauh dari urusan ini. Di sisi lain, ternyata Ruth sedang mendengarkan percakapan Sam dengan Isaiah tadi. Joaquin Torres sendiri tengah melihat rekaman CCTV Gedung Putih dan ia melihat HP yang dipakai Isaiah berkedip 3 kali. Begitu juga dengan HP para penembak lainnya. Terlihat Thaddeus tengah menelpon seseorang dan berbicara mengenai tahanan. Sam menyuruh Joaquin untuk mencari tahu mengenai Ruth dan saat di jalan dirinya tiba-tiba diserang oleh ketua Sidewinder. Sidewinder mendapatkan tugas dari seseorang untuk menghabisi Kapten Amerika dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Seorang itu ia panggil The Buyer, lalu Sam juga kewalahan menghadapi Sidewinder. Sam menggunakan puing-puing mobil dan juga asap yang ia buat untuk mengelabui Sidewinder dan juga mengalahkannya. Sam mengangkat telepon Sidewinder dan ia berbicara langsung dengan The Buyer. Perdana Menteri India dan Presiden Prancis mulai meragukan perjanjian mereka setelah kejadian penyerangan kemarin. Namun mereka akan tetap mendukung perjanjian itu jika Jepang mendukungnya juga. Sesampainya di markas, Sam menyuruh Joaquin melacak alamat penelpon terakhir yang ada di HP Sidewinder dan Sam juga melihat kejanggalan saat Isaiah menambah Thaddeus, namun ia sengaja tak mengenainya. Joaquin juga mendapatkan alamat penelpon itu yang berasal dari Camp Echo One yang terletak di West Virginia. Sam langsung pergi bersama Joaquin ke tempat tersebut. Di sisi lain, Ruth yang ingin mengunjungi Isaiah dan beberapa tahanan lainnya pun dikejutkan oleh seorang penjaga yang tiba-tiba menembak para tahanan dan menembak dirinya sendiri. Di sisi lain, Thaddeus sedang berada di perjalanan menuju Jepang untuk bertemu Perdana Menteri agar meyakinkan Jepang untuk ikut dalam perjanjian itu. Mengetahui Sam tengah pergi menyelidiki mengenai Camp Echo One, Thaddeus menyuruh agar pasukannya menangkap Sam. Sam sendiri mendapatkan kabar kalau terjadi penembakan di penjara tempat Isaiah ditahan, namun mereka tetap menuju ke Camp Echo One itu. Ternyata yang ditelepon oleh Thaddeus tempo hari adalah seseorang bernama Cooper yang tiba-tiba Cooper ditembak oleh seseorang. Seseorang itu rupanya adalah The Buyer dan nama orang ini adalah Samuel Stearns. Tahanan yang dimaksud oleh Thaddeus itu adalah si Samuel Stearns ini dan ia saat ini berada di Camp Echo One. Isaiah sendiri dimasukkan ke sel isolasi guna mengantisipasi penyerangan yang terjadi. Sam dan Joaquin tiba di Camp Echo One tersebut yang ternyata tempat ini adalah fasilitas pemerintah Amerika. Mereka pun membobol pagar lalu diam-diam masuk ke dalam lift menuju ruang bawah tanah tempat itu. Mereka pun tiba di ruang bawah tanah yang terlihat di tempat itu seperti penjara. Namun di salah satu ruangan juga terdapat sebuah laboratorium yang membuat mereka bingung tentunya. Joaquin langsung mengakses komputer yang ada di sana sementara Sam tengah melihat beberapa foto yang terpajang di dinding yang diantaranya ada foto Isaiah. Lalu Sam juga menemukan berkas milik Presiden Thaddeus di sana lengkap dengan sebuah topi. Di sisi lain, Thaddeus sedang berbincang dengan Perdana Menteri Jepang dan mencoba memujuknya untuk kembali ke perjanjian itu. Namun Perdana Menteri Jepang ini tak lagi percaya kepada Amerika akibat penyerangan kemarin dan juga Amerika telah mencuri adamantium yang Jepang miliki. Katanya, dirinya dipenjarakan oleh Thaddeus di tempat ini dan dirinya juga terkena paparan radiasi gamma akibat darah huluk. Namun alih-alih berubah jadi huluk, dirinya malah menjadi seperti ini. Namun ia mendapatkan kepintaran dari Bruce Banner. Dirinya mengendalikan para pasukan yang ada di sana untuk menyerang Sam dan juga Joaquin. Sam dan Joaquin berusaha untuk mengalahkan para pasukan tersebut tanpa menghilangkan nyawa mereka sementara Samuel Stern sudah pergi dari sana. Saat itu, Ruth juga tiba di tempat itu membantu mengalahkan beberapa penjaga yang hilang kesadaran. Ruth diperintahkan oleh Thaddeus untuk mencari Samuel Stearns yang sudah kabur dari tempat itu dan saat itu pasukan yang ingin menangkap Sam tiba-tiba pikiran mereka dikendalikan oleh Samuel Stearns menggunakan musik. Sam dan yang lain pun segera kabur dari tempat tersebut. Di sisi lain, Thaddeus mendapatkan kabar kalau kapal perang Jepang sedang menuju Pulau Celestial. Thaddeus harus segera mengambil tindakan. Dirinya pun mengerahkan pasukan militernya juga menuju Pulau Celestial meskipun nantinya akan terjadi peperangan antar negara. Dan ia akan pergi langsung ke Samudra Hindia untuk mengawasinya. Sam tiba di markas militer tempat kawannya. Ia meminta temannya itu untuk memeriksa pil yang ia temukan di Camp Echo One. Sam pun bertemu dengan Sidewinder yang sudah ditawan. Sidewinder akhirnya bercerita kalau Samuel Stearns adalah tawanan Thaddeus. Menggunakan kepintarannya, Samuel Stearns disuruh oleh Thaddeus untuk mengembangkan berbagai macam alat tempur yang canggih.
Jadi terungkaplah tujuan Samuel Stearns mencuri adamantium dari Jepang itu adalah untuk membuat Amerika dan Jepang berperang. Sam, Joaquin, dan Ruth pun pergi ke Samudra Hindia untuk mencegah peperangan tersebut. Singkat cerita, mereka pun tiba di Pulau Celestial. Awalnya Thaddeus menolak Sam ke sini dan di atas mereka ada 2 orang pilot Amerika yang pikiran mereka dikendalikan oleh Samuel Stearns. Sam pun menjelaskan kalau tujuan Samuel Stearns adalah untuk mengadu domba Amerika dan Jepang sehingga mereka harus mencegah hal itu terjadi. Samuel Stearns juga menciptakan teknologi pengendali pikiran dan mungkin Thaddeus juga bisa ia kendalikan. Pada akhirnya Thaddeus pun jujur kalau ia sedang sekarat. Ia memerlukan Samuel Stearns agar dirinya bisa tetap hidup dan terus meminum pil yang diberikan oleh Samuel. Awalnya ia ingin melepaskan Samuel dari Camp Echo One, namun ia tak ingin kehilangan pil-pilnya. Thaddeus ingin sekali berubah dan membuktikan kepada anaknya yaitu Betty Rhodes kalau jenderal yang dulunya jahat bisa juga berubah menjadi baik. Mereka mendapat kabar kalau 2 pilot pesawat mereka tengah menyerang kapal Jepang. Sam dan Joaquin dikerahkan untuk mencegah mereka dan membantu menyelamatkan kapal Jepang. Pasukan Jepang menyerang kapal militer Amerika sebagai bentuk perlawanan mereka, namun untungnya berkat Sam semuanya baik-baik saja. Lalu Thaddeus mencoba menghubungi Perdana Menteri Jepang agar membatalkan serangan dan memberitahu kalau mereka sedang dimanipulasi. Namun Perdana Menteri Jepang tak peduli dan hal itu membuat emosi Thaddeus menjadi tak stabil. Di sisi lain, Sam berhasil menyelamatkan 1 pilot dari pesawat yang dikendalikan oleh Samuel Stearns. Di sisi lain, Samuel Stearns lah yang membuat emosi Thaddeus menjadi tak stabil dengan memprovokasinya. Sam kembali menghalangi tembakan misil oleh pilot Amerika dan sialnya Joaquin harus jatuh terkena misil. Dengan bersusah payah, akhirnya Sam berhasil menyelamatkan pilot yang ada di pesawat Amerika yang satunya. Di sisi lain, Thaddeus sudah seperti ingin berubah menjadi merah, namun untungnya ia segera mendapat kabar kalau Jepang tengah menarik armada mereka, sebab melihat Kapten Amerika yang menetralisir semuanya. Selesai, Joaquin kini sedang ke dalam kondisi kritis akibat menerima misil tersebut. Lalu kita pun melihat Bucky Barnes yang ternyata juga menyempatkan dirinya untuk menjenguk Sam dan juga Joaquin di rumah sakit. Sam mulai berpikir kalau dirinya tak cocok menjadi Kapten Amerika. Dirinya bahkan tak memiliki kekuatan super seperti Bucky ataupun Steve. Bucky menyemangatinya. Steve memilih Sam menjadi Kapten Amerika bukan tanpa alasan. Ia tahu kalau Sam mampu menanggung tanggung jawab ini tanpa serum super. Saya masih harus menjalankan sidang akibat dugaan perbuatannya menyerang presiden tempo hari. Di sisi lain, teman militer Sam mendapatkan info kalau pil yang Sam temukan itu mengandung radiasi gamma yang bisa langsung menyerap ke dalam darah dan benda itu sangat berbahaya. Namun sebelum sempat menelpon Sam, dirinya ditemukan oleh Samuel Stearns yang langsung menghabisinya. Untuk memperbaiki hubungan mereka, berjalan-jalan melihat bunga sakura. Lalu kita pun sampai di press conference. Thaddeus pun mulai berpidato di saat itu. Samuel Stearns sudah sampai di sana juga dan ia bertemu dengan Sam. Thaddeus langsung dijajal pertanyaan yang kurang menyenangkan dari para media mengenai hubungannya dengan Jepang dan Samuel Stearns ternyata berencana untuk memperlihatkan siapa Thaddeus sebenarnya di depan publik. Samuel pun akhirnya ditangkap oleh militer Amerika dan akhirnya tersebar berita kalau Thaddeus telah memenjarakan Dr. Samuel Stearns. Lalu terdengar suara Samuel Stearns yang makin membuat Thaddeus menjadi emosi atas kebohongan yang dilontarkan oleh Samuel Stearns. Pada akhirnya, Thaddeus pun berubah menjadi huluk rasa stroberi yang menggemparkan semua orang. Huluk rasa stroberi itu pun mengamuk, menghancurkan tempat itu dan untungnya Sam ada di sana. Sam berusaha untuk menahan huluk rasa stroberi itu dan akhirnya terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Tony Stark yang menggunakan armor Iron Man saja kesulitan untuk menenangkan Hulk, apalagi Sam Wilson yang hanya seorang Kapten Amerika yang bisa terbang. Setelah menghancurkan 2 helikopter sekaligus, Hulk rasa stroberi itu mengejar Sam yang memancingnya menuju ke arah Monumen Washington. Tepat di jalanan yang di sampingnya banyak sekali bunga sakura, Sam berusaha untuk membuat Thaddeus sadar, namun Thaddeus tak bisa sadar dan mengharuskan mereka untuk bertarung. Saat bertarung, kita melihat kalau Sam sangat kesulitan menghadapi power yang dimiliki oleh Hulk rasa stroberi ini dan bahkan armor vibraniumnya tak bisa menahan kekuatan dari Hulk rasa stroberi. Semuanya hancur akibat ledakan energi tersebut. Untungnya Sam berhasil masih selamat, namun begitu juga dengan si Hulk rasa stroberi.
Di saat itulah, Sam yang sudah sering menonton Naruto pun meniru jutsu Naruto yang ampuh untuk melawan musuh yang lebih kuat darinya, yaitu ceramah no jutsu. Pada akhirnya, Thaddeus yang mendengar nama anaknya yaitu Betty pun mulai tersadar dan ia pun berhasil menyusut menjadi kakek tua yang ringkih. Setelah itu, akhirnya Sam mengunjungi Isaiah yang sudah dibebaskan karena terbukti tak bersalah. Di penjara Draft, Sam mengunjungi Thaddeus yang berada di dalam kurungan khusus menjaga dirinya kalau-kalau mengamuk. Sam pun menjelaskan kalau pil yang dimakan oleh Thaddeus itu merupakan pil yang berisi radiasi gamma dan itulah yang membuat Thaddeus berubah menjadi huluk rasa stroberi. Kini Thaddeus mengundurkan diri dari presiden dan perjanjian yang selama ini diperjuangkan oleh Thaddeus juga sudah dibuat. Perjanjian itu berisi pembagian rata adamantium untuk semua negara dan nama perjanjiannya adalah Miyazaki Roads Accord. Setelah itu, Thaddeus kedatangan tamu spesial yaitu Betty, anaknya sendiri, dan ia sudah membuktikan kalau dirinya bisa berubah menjadi orang baik. Selanjutnya, Sam melihat keadaan Joaquin yang sudah sadar. Ia menyemangati Joaquin agar cepat pulih dan ia berkata kesalahan itu wajar bagi Rookie, katanya. Sam juga memberikan tips gerakan pamungkas yang Joaquin bisa pakai saat pertarungan nanti. Di post-credit scene, kita diperlihatkan Sam yang mengunjungi Samuel Stearns yang kini sudah di penjara. Samuel Stearns berkata kalau Thaddeus hanyalah sekecil bencana yang muncul, nantinya akan banyak lagi bencana yang akan muncul. Samuel Stearns telah melihat berbagai probabilitas dan ia tahu kalau bencana yang akan datang nanti akan berasal dari luar dunia kita, alias bencana multiverse akan segera datang. Dan film pun berakhir. Nah, itu dia film terkeren dari Marvel Studio tahun 2025 Captain America. Dan jangan lupa subscribe ya, gengs, agar channel ini dapat berkembang. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Menurut kalian bagusan Captain America versi Steve atau Sam, gengs, komen di bawah ya. Oke gengs, sampai jumpa kembali, dadah.